Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Nisrin Nadwisa Fitri dengan NIM 22252400. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas penting manusia bergantung pada sistem informasi. Transaksi perbankan daring, komunikasi rahasia, hingga penyimpanan data pribadi berlangsung melalui jaringan internet yang bersifat terbuka. Kondisi ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana informasi sensitif tersebut tetap aman meskipun dikirim melalui saluran publik. Jawabannya terletak pada kriptografi. Kriptografi bukan sekedar teknik menyembunyikan pesan, melainkan fondasi keamanan informasi modern. Tanpa kriptografi yang kuat, infrastruktur digital akan rentan terhadap pencurian identitas, penipuan keuangan, dan berbagai bentuk kejahatan siber. Fakta ini diperkuat oleh laporan siber pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kerugian ekonomi global akibat serangan siber mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Artinya, kegagalan kriptografi bukan hanya masalah teknis, tetapi berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi. Secara etimologis, kriptografi berasal dari kata Yunani yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphin yang berarti menulis. Namun, dalam konteks modern, kriptografi telah berkembang jauh melampaui sekedar tulisan tersembunyi. Kriptografi modern mencakup berbagai aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keutuhan pesan, autentik identitas, serta terjaminnya bahwa suatu pesan tidak dapat disangkal oleh pengirimnya. Dengan kata lain, kriptografi berfungsi sebagai perisai digital yang melindungi data dari penyadapan, manipulasi, dan penyamaran identitas. Perkembangan ini memadai pergeseran kriptografi dan dari seni penyamaran menjadi disiplin ilmiah yang menuntut dasar matematika yang kuat. Kebutuhan akan kerahasiaan informasi sebenarnya telah ada jauh sebelum era komputer. Salah satunya metode kriptografi tertua yang terdokumentasi dengan baik adalah Caesar Cipher yang digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan komunikasi militer. Caesar Cipher bekerja dengan cara menggeser setiap huruf dalam alfabet dengan jumlah tertentu. Meskipun sangat sederhana, metode ini memperkenalkan gagasan penting, yaitu pesan dapat diamankan melalui transformasi sistematis. Namun, menurut standar kriptografi modern, Caesar Cryptus memiliki kelemahan fatal. Ruang kuncinya sangat kecil sehingga dapat dipecahkan dengan mudah. Meskipun demikian, nilai historinya tidak dapat diabaikan. Caesar Cipher menjadi fondasi konseptual bagi berkembangnya kriptografi yang lebih kompleks. Selama berabad-abad, kriptografi berkembang sebagai kombinasi seni dan intuisi. Keamanan sistem bergantung pada kecerdikan manusia dalam menyamarkan pesan. Pendekatan ini mulai menemui batasannya seiring meningkatnya kompleksitas komunikasi dan kemampuan komputasi. Pada abad ke-20, kriptografi mengalami transformasi besar. Matematika, khususnya teori bilangan, mulai mengambil peran sentral. Kriptografi tidak lagi hanya dirancang, tetapi dianalisis secara formal untuk mengukur tingkat keamanannya. Titik balik revolusioner terjadi pada tahun 1976 melalui konsep kriptografi kunci publik yang diperkenalkan oleh Diffie dan Hellman. Paradigma ini memungkinkan pertukaran informasi aman melalui saluran publik tanpa perlu berbagi kunci rahasia sebelumnya. Keberhasilan kriptografi modern sangat bergantung pada teori bilangan. Konsep-konsep seperti aritmatika modular, bilangan prima, dan struktur aljabar menjadi fondasi sistem kriptografi kunci publik. Sistem kriptografi Knepsec menunjukkan bagaimana kompleksitas komputasi dimanfaatkan sebagai dasar keamanan meskipun akhirnya ditemukan kelemahan strukturalnya. Sementara itu, konsep akar primitif
dan masalah logaritma diskrit menjadi dasar protokol pertukaran kunci Diffie dan Hellman, dan sistem kriptografi modern lainnya. Kesulitan menyelesaikan masalah matematika tertentu bukan kerahasiaan algoritma, kini menjadi jantung keamanan kriptografi. Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kriptografi modern merupakan hasil evolusi panjang pemikiran matematis, dari Caesar Cipher yang sederhana hingga sistem berbasis teori bilangan yang kompleks. Semuanya menunjukkan peran penting matematika dalam menjaga keamanan informasi. Teori bilangan membuktikan bahwa matematika murni tidak terpisahkan dari kehidupan nyata. Justru sebaliknya, konsep-konsep abstrak inilah yang menopang keamanan dunia digital saat ini. Dengan memahami hubungan antara teori bilangan dan kriptografi, kita dapat melihat bahwa pesan aman yang kita kirim sesungguhnya dilindungi oleh struktur matematika yang bekerja secara sunyi, logis, dan sangat menentukan. Sekian penjabaran dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.